Ini apa nih? Menurut lu kalau dilihat dan dicek dari foto-fotonya, apakah barang-barang yang dipakai istri anak Sekdario beneran KW? Wih, pas banget Pas gua banget ya. kan. Padahal ada pertanyaan lain nih. Politik ya apa? Ini ya monopoli. Nggak ada monopoli. Iya, nggak ada monopoli. Jadi Ya kalau alasannya kan kita sebagai masyarakat tidak tahu gitu. Mungkin ya alasannya positif kali. Takutnya nih baju-baju bekas ini dipakai masyarakat Indonesia jadi penyakitan. aneh banget alasannya kalau kayak gitu. Aneh banget. Ya gua mah kan husnuzon sama pemerintah. Sulit Menurut emang sulit. dari sudut pandang Bapak ini bagi saya ini baru, Pak. Iya ini baru Pak. Di belakang ada lagu Yuresmia. Menurut Bapak ini bekas. Iya. Padahal ini buat saya sudah baru. Nah, datang lagi satu teman kita dan banyak Iya. bener ya. Ini kayaknya udah ngelewati beberapa tahap. Kenapa? Rambutnya. Oh iya, baru Iya. dari KPLP kan langsung turun dibotakin Langsung biasanya. turun. Iya, dibotakin. alhamdulillah sudah masuk bui. Wah, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang masuk bui bilang alhamdulillah sih. Salah satunya gua. Kenapa? Karena Kenapa? kalau nggak masuk bui gua nggak akan pernah berubah. Tapi kan udah sekarang balik lagi kayak dulu sebelum masuk BUI. Iya. Kan di luar beda. Kan sama-sama aja. Nggak ngaruh. Setidaknya ada perubahan sedikit. Oh, Ya iya, itu masuk perjalanan bui. hidup pernah masuk bui itu. Iya bener, tapi nggak apa-apa SKCK udah nggak penting sekarang juga kan. Iya benar. Udah bisa menjabat pemerintah. Yang penting Instagramnya udah checklist biru. Oh iya, itu aja yang penting. Mau mantan koruptor, mau apa, bisa menjabat lagi. Nah. Jadi sudah tidak penting. Orang ada Ya. yang waktu itu belum lama keluar dari penjara karena kasus korupsi udah mau diangkat jadi staf ahli Mensos ya. Oh, siap. Mensos. Lu bener nggak? Beneran Oh, kan, Mal? Iya, iya, Kita iya. kan kuat baca, Mal. Oh, Kuat baca siap. kita. Itu dia, kuat baca. Itu. Kemal Palevi akhirnya masuk BUI. Nggak mau akhirnya semui kayak seolah-olah kayak doa ya. Jangan dong, jangan Lagunya dong. kayak doa ya. Ya. Saya sudah pernah digerebek, alhamdulillah. Oh, iya? Ya, tapi kan negatif. Makanya saya di sini Oh, kalian iya. berdua yang Iya, masuk pernah, kan. dia Oh iya 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 benar Pernah, benar. saya sudah pernah. sering bahas di podcast-podcast, Iya. saya sering digerebek, pernah digerebek. Oh, pernah digerebek. Tapi kan dulu Iya. pernah positif ya kita ya. Pernah positif. Lu ya ini cepu gue ya. Gua tiba-tiba siapa cepu nih, pasti anak komik juga nih gitu. Enggak Lu lah. berdua lu ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong lu kan lu negatif nih. Lu Iya. kasus kesini kenapa lu bisa masuk bui kenapa? Aduh, saya begini nih Pak. Saya ini baru membuat kriminal. Baru kayak seolah-olah statement Membuat seperti ya, itu. membuat kriminal ya. Membuat kriminal Iya. Pak. Apa tuh? Saya ini kelitih Pak. Wah, pelaku Saya kelitih. membawa senjata tajam. Di jalan. Di jalan, tapi katanya itu cuma kenakalan remaja Pak. Oh, kenapa? Nggak ngerti saya juga itu kata Polresnya begitu. Tapi ujung-ujungnya tetap saya dimasukin juga. Oh, padahal belum Iya. sempet ngapa-ngapain itu pisaunya, belum. Iya, saya cuma mengancam orang-orang aja Pak. Saya sadar itu sebuah kesalahan. Enggak cuman itu. Iya itu Enggak kriminal. cuman itu udah Iya, kriminal, sudah itu udah kriminal. sudah kriminal Iya. ya. Ancaman Iya. ngancem apa sih? Ini begini Pak. Jadi kebetulan ini saya judi slot. Wah jadi dosanya Jadi banyak. novel kok jadi dong. Baru ini ada penjahat ngaku. Iya. Pasalnya apa dia ngaku saya juga judi online, Pak. Ngancam Iya, orang-orang iya. karena Ya kan soalnya itu banyak kemarin saya lihat dari Twitter juga sih Iya. saya. Saya lihat ada beberapa artis yang mempromosikan judi slot terang-terangan Pak. Oh, Iya. siapa tuh? Banyak, cek aja Twitternya Ernest Prakasa ya. Kenapa Ya, Ernest? kan bukan gue yang nge-tweet. Oh iya iya Kan iya. gua juga Kan baca dari- yang ngomongnya dia ya. Iya kan dia retweet juga, Iya, iya, retweet juga. retweet Tapi juga. saya juga baru tahu bahwa artis-artis ini mempromosikan judi slot terang-terangan. Saya juga kaget. Saya juga makanya saya juga akhirnya tergiur untuk mempromosikan juga. Saya kelitihnya udah, judi slotnya udah. Jadi lu mempromosikan di jalan menggunakan pisau. Iya, judi slot nggak. Zeusnya pakai yang ini gitu Iya website-nya, gitu. Iya. Oh, Ini mana hanya boleh? kepentingan di sini ya, jangan digerebek. Mana enggak ada. Ada, mana sih? Tadi nggak udah yang lama kali itu kita lihat ya. Gara-gara nggak pernah diajakin main film di Ernest ya? Enggak, baik ya baik harus mah. Mana ya tadi? Nah ini Oh. ya itu.
Ada kan, gue ngomong bukan sembarang ngomong, gue baca bener, makanya gue kaget. Set. Wah, muncul di sini. Muncul. Ada beneran, cek aja Twitter RS ini. Nggak enak gue juga soalnya kenal beberapa artis yang gue Nah, ini gitu. temen gue juga yang di-upload itu. Iya. Jelas itu, siapa-siapa jelas teman-teman saya juga. Iya. Waduh, ini senior lagi. Iya, makanya kan. Gue juga kaget, itu juga gue baca dari situ, dari Twitter RS. Makanya saya juga akhirnya tergiur, Pak. Kepentingan konten ya, teman. Bukan asli. Ya, berkarakter. Ya gitu, Pak. Jadi, Pak, begitu-begitu. Tapi Pak. bentar lah biasa kalau hukuman kayak gitu-gitu mah Cetek bentar. lah, lu kayak Nah. cuma numpang pipis doang di sini. Iya, nggak apa-apa. Saya juga numpang pipis di sini, tapi saya sudah dapat pembelajaran bahwa yang saya lakukan salah, Pak. Itu aja pentingnya. Iya. Tapi Baru ya- nyadar setelah ketangkep ya. Oh itu salah ya. Ya kan orang selalu harus dikasih kapok dulu baru nyadar, oh saya salah ya gitu. Sama kayak kami berdua baru sadar setelah ditangkap. Ya, makanya saya belajar dari kalian berdua. Oh semenjak itu baru berhenti ya. Minum Oke. Bear Brand ya, biar hilang. Mitos. Oh, mitos ya. Mitos. Ternyata tetap positif ya. Tahu. Pengaruh ya. Kalau mau tolak angin. Hilang. Kalau nggak air itunya dikasih ludah tuh gitu. Oh, emang ngaruh yuk. Ngaruh. Katanya ngaruh itu minum madu langsung dari sarangnya. Oh, Jangan ngambil dibawa. dari lebahnya gitu. Masih di pohon di. Begitu. Dijamin nggak ditangkap polisi. Polisinya kasihan. Iya, karena kita bentol-bentol Iya, digigit bentol. tawon. Begitu kurang lebih. Iya, Oke, Mal. Ya, Karena ikut lo aturan sini masuk ya. penjara ikut aturan sini, kita ada Iya, yang mohon namanya maaf ya. kita sekolahin dulu lu. Iya, kita sekolah. Mohon maaf atas kesalahan saya ya, Pak ya. Dan kenapa minta maaf sama Napi? Oh iya, benar juga. Mohon maaf iya, ke iya. penyidik, jangan ke Iya, penyidik. mohon maaf ke penyidik. Sama masyarakat minta maafnya. Iya, Bapak kelitih itu emang anjing. Iya. Jangan ditiru. Nah, Iya, itu dia. iya, Oke, bener. jadi Mal kita sekolahin lu. Ini ada dua Iya. kartu, ada T, ada P nih. Iya. Lu pilih salah satu, nanti kalau muncul P, lu ambil di P, jawab pertanyaannya. Oke. Kalau T, lu ambil di situ, lakukan tantangannya. T itu apa? P itu apa? P itu pertanyaan. Oh, T itu T itu Tantangan. tantangan. waduh, simpel sekali. Iya, Padahal kenapa nggak Anda usah nanya? Nggak usah disingkat juga nggak apa-apa ya. Panjang, tapi nanti tulisannya Iya, keliling. iya benar, iya, iya. Kameranya harus 360. Iya benar, saya ngambil ini. P. Pertanyaan saya. Silakan. Ambil, Coba. nanya sendiri, jawab sendiri. Coba ambil. Oh gitu Yoi. sistemnya. Malas juga kalian ya. Iyalah. Iya. Lebih milih pakai sepatu KW tapi ngaku asli atau posting foto bahagia sama pasangan padahal aslinya lagi berantem. Nah, Oh, kalau yang pakai sepatu KW kan Sekda Riau ya. Ya. Istrinya dan dia bilang sendiri, bukannya Iya, iya. bukan gue loh yang ngomong. Iya, iya, Ini- benar. Ini beliau sendiri yang Ada bilang istrinya buktinya, pakai iya, dan betul. dia nunjukin bahwa tas Gucci-nya, sepatu Gucci-nya adalah KW. KW. Beli di Jakarta mungkin kita anggap aja tampur gitu Ya, ya. betul. Jadi kan kalau ngaku asli kayaknya itu sudah diambil sama Sekda Riau. iya. Jadi kayaknya gue yang posting foto bahagia sama pasangan padahal aslinya lagi berantem aja. Oh, Pernah? Tidak pernah. Wih, kalau zaman pacaran gue jawab pernah, tapi karena ini sudah menikah. Tidak pernah. Soalnya oh iya selamat dulu. Oh iya, Emang selamat udah baru nikah. menikah, Udah, Kemal. udah berapa lama pernikahannya? Baru berapa lama? Pas rekaman ini 2 minggu. Masih baru. Itu masih kayak cuci muka kalau mau berenang ya. Cuci Iya, muka masih. Itu masih belum kerasa nikah karena masih ngeliatin bon-bon abis ini catering berapa. Iya. iya. Alhamdulillah kemarin boncos juga tapi sudah lunas semua. Oh, Enggak cuan iya. ya? Hah? Enggak cuan Nggak cuan. dari angpau. Aduh, sebenarnya cuan. Oh. Cuma ya ketutup lagi kan, bayar catering lagi, bayar si dekor. tongnya direbut sama keluarga istri enggak? Enggak bareng-bareng Oh, bareng-bareng nggak? bersama. Karena dari Kita yang biayain taunya direbut keluarga istri kan kan gue lu yang gitu. dia. Hah? Lu kan gitu. Enggak, gua mah bukan sama keluarga istri. Sama siapa? Om Farhan. Manajemen Oh, gua nikah pakai uang manajemen. Aduh, ada lagi. Akhirnya diambil ya amplopnya. Potong ngomong nggak enak loh. Ah, nggak apa-apa, emang fakta kan. Ya emang. Itu yang gentong dia angpau yang bikin Om Farhan bisa jadi DPR. Dari duit gue. Gokil lu, berjasa lu. Iya, biasa. Oh, iya, bagus. Makanya juga gue lu, setiap Dan. tidur sama istri gue tuh inget Om Farhan terus. Mana ini nggak ada apa jabatan-jabatan dalam hati gitu ya. Iya. Oke, iya. Kemal memilih itu ya, lebih Iya. pilih itu. Oke, lagi Mal. Oke, lagi ya. Pertanyaan lagi, lagi, apa lagi nih? Coba kita lihat ya. Kenapa dulu nggak pernah aktif di komunitas stand up Indo? Nah, Kenapa dari Kenapa dulu dari nggak dulu? pernah? Lu justru dulu gue paling aktif gue di yayasan komunitas Papa tuh. Jahat ya. Iya, terus habis itu gue yang
gua open mic naik motor Mio sama Thunder gua itu keliling sampai Bogor gua. Ke Bandung, Bogor ke zaman Bogor dulu gua. Tapi lu tuh nggak pernah nempel di satu komunitas, Mal. Nggak pernah karena nggak disebut Kemal Jakmal. Iya, ada. Jakmal apa? Jakarta Malam. Jakarta Kemal. Jakmal. Stand up Indo Jakmal. Iya. Malam puasa. Iya, Jakmal apa stand up Indo Jakarta Amal. Jakmal. Nggak ada. Kenapa, Mal? Dulu tuh nggak ada kayak gimana ya, emang gua tuh nggak ada komunitasnya aja dulu tuh. Ya itu pertanyaan kita. Ya emang nggak ada ininya apa ya? Nggak cocok apa gimana? Bukan, kayak Lu lebih pengen berbaur dengan semuanya. Open mic kan gue ikut Keliling, semua ya, tuh. keliling, Ke Bekasi, ke Bogor, ke Iya, Bandung, terus Jakarta Utara, Jaksel, semua kan gue keliling aja. Jadi gue kayak stand up Indo aja, garis besar aja gitu loh. Kan gue generasi kedua setelah founder langsung. Iya, Iya, kita benar, sama. sama. Kita di Bandung Iya. juga itu. Jadi ini founder, abis itu langsung gua Boris langsung gitu Iya. kan. Jadi kan kalau Boris Gilbas kan udah memang Di Bandung. Nah kalau gua kan emang Jakarta ini nggak ada ikut Jakarta Utara, nggak ada apa, cuma dipanggil open mic sini, open mic Iya. sini. Jadi nggak ada komunitasnya, tiba-tiba langsung Kompas TV kan. Lu doang, Mal. Ajis Bekasi, Awe Bekasi, terus Oh iya. siapa lagi? Krisna Jakut. Jakut. Yang ya. dulu-dulu kita nempel gitu ke komunitas. Oh iya. Lu doang yang nggak ada emang gua Jijik sama komunitas. Wah, nggak ada jijik emang. Atau lu nyebar. pengen gue pengen disebut founder gitu. Itu lagi nggak ada, nggak mau gua disebut founder juga ya gitu aja, kayak nyebar aja, tahu-tahu udah Kompas TV aja. Iya, udah gitu. Dia langsung bikin stand up Indo Kemalicious. ada kagak Langsung setelah Nggak masuk ada. suci langsung paling. Iya, yang bikin Kemalicious tuh lu atau fans lu? nggak ada, mereka yang bikin Mereka yang zaman di bikin, Kompas fans. itu Dibayar lu. Bikin aduh belum ada duitnya itu. Iya, Oh, berarti kan dibayar Gua. bikin itu. Iya enggak, itu real. Itu pertama kali ada fans juga Fans, tuh. ya. Iya, fans, fans klub fans. pertama kali stand up Iya. tuh Kemal. Siapa Fans lagi club ya selain lu ya? Siapa lagi? Habis ya? itu ada G. G itu apa ya dulu? Lupa Gerupis. gua. Gua juga ada McDani Lovers. Ada. Iya, pokoknya intinya pertama kali ada fanbase untuk komika, fans Lu itu duluan. gua pertama. Iya, pertama. Awalnya anak-anak pada nggak mau tuh, kayak ngapain gitu, kayak boyband, kayak anak band gini. Tapi akhirnya pada bikin sendiri kayak fans-fansnya. ternyata menguntungkan gitu Iya, ya. tapi ya udah, ya gitu-gitu aja lah. Tapi masih ada aktif. apa? Lu fansnya lu Ada kan? Apa juga. namanya? Reno for Our Life. Wuh, Reno. Ada sumpah Twitternya masih ada. Itu yayasan itu. Iya. Itu kayak yayasan narkoba. Karena say no to our life, say no to narkoba. Itu isinya kurir semua. Iya, sebenarnya kurir-kurir semua itu Marcel tuh tahu tuh paling di situ tuh. Ada dulu Marcel kayaknya. Itu lembaga Iya. rehab. Iya, lebih ke lembaga rehab ya. Pertanyaan Bela lagi, lagi. tidak ada tantangan. saya. Belum. Mantap. Ini apa nih? Menurut lu kalau dilihat dan dicek dari foto-fotonya, apakah barang-barang yang dipakai istri anak Sheikh Dario beneran KW? Wih, Nah, pas banget pas gua banget ya. kan. Padahal ada pertanyaan lain nih. Politik ya, ini ya monopoli. Nggak ada monopoli. Iya, iya. Nggak ada monopoli. Jadi Kan lu pemerhati tuh. Ya, lu dong. tahu kan kalau barang-barang yang KW atau kalau enggak. yang ditampilin di Klarifikasi. waktu pas klarifikasi emang beneran KW itu mah. Oh, lu liatin dari mana? Kelihatan Kok dari bisa- apa? bisa Kan tahu? ada videonya, dikasih lihat. Emang dari kayak- jarak dekat. Iya, maksudnya kalau kayak gitu-gitu kelihatan KW lah, kelihatan KW-nya gitu. Tapi kalau yang Di foto-foto. di foto-foto yang disebarin di Twitter, gue juga lihat di Twitter ya teman-teman ya. Kalau yang dilihat di Twitter itu ori itu bener. Tapi kalau yang ditampilin di klarifikasi beda, itu gue juga bingung. Kenapa bingung? Politisi kan gitu, janjinya apa, Oh. kenyataannya kan beda. Waduh, gila, dalam banget. Dalam. Kalau kata Pak Luhut banyak baca. Kata Pak Luhut, lu coba sini masuk pemerintahan. Kata Pak Luhut. Iya. Lu mah cuma bacot doang. Bacot doang, lu janjinya beda apa? Lu coba, lu kata Pak Luhut lu. Pak Luhut tuh yang ngomong. Ya gimana kita mau masuk pemerintahan? Semua jabatan diambil dia. Ya enggak, gimana kita mau masuk pemerintahan, orang modalnya gede. Gitu. Tapi kan sekelas lu mah udah bisa, Mas. Sekelas lu udah bisa lah, Mas. Gua Coki termasuk yang nggak mau gabung pemerintahan kalau Apa gua. alasannya? Pertama adalah lu mau sebersih apapun kalau lu gabung pemerintahan pasti jadi kotor. Itu udah Iya. kayak hukum alamnya lah gitu. Susah lu mau 100% jadi orang bersih itu sulit. Jadi
Itu. Menurut Jadi lu pemerintah kotor nih. lah, lihat berita aja bukan nggak usah gua yang ngomong. Kita lihat berita aja, nggak usah lihat berita deh, cek Twitter deh teman-teman deh. Dan itu terang-terangan loh, maksudnya ada orang anggota dewan ngomong nggak apa-apa ambil uang haram kecil-kecil mah. Maksudnya walaupun itu mungkin konteksnya bercanda atau apa, tapi bisa Lu ada terang-terangan di posisi situ gitu ya. Statementnya itu bisa terang-terangan, nggak apa-apa kalau ngambil uang kecil, uang haram kecil-kecil mah jangan gede, Tuhan marah. Maksud gua konteksnya aja anggota dewan sudah bisa ngomong terang-terangan di depan publik, direkam kayak gitu loh. Gimana di belakang? Iya, dan kita jejak digital kita megang semua, maksudnya di Twitter kita megang loh, di handphone gua masih ada nih video rekamannya itu yang karena ditayangin. Iya, kan. ditayangin. Nah, jadi itu dengan terang-terangan ngomong itu baru bercandaan doang lu. Gimana? Ya kita nggak tahu itu, kita husnuzon aja. Kalau misalnya lu ada di bagian pemerintah, Iya. lu bakal negur orang itu kan temen nih. Iya. Kenapa dia ngomong kayak lu negurnya kayak gimana? Wah, sulit sih negurnya sih, pasti mau ditegur gimana mah kalau udah dikerubunin setan. Wah. Jadi menurut lu pemerintah setan? Ya enggak, oknumnya. Oknumnya, bukan pemerintah. Pemerintah mah tetap ada yang bersih. Menurut gua pasti adalah yang tetap benar gitu, Pak. Tapi kan ketahan sama Setan. sistem yang bobrok aja. Ingat ya sobat baca, Oknum. itu semua hanya oknum-oknum setan. Ya, tapi oknum-oknum kalau dikumpulin juga satu gedung DPR. Ya makanya Oknum-oknum kalau dikumpulin juga bisa gitu ya. enggak, mereka punya Iya. divisi oknum memang. Bah, bagus. Ya, tapi- intinya gitu. Apa tuh? Oh, audio gua rusak. Wah, rusak. Astagfirullah. Itu tadi lu, Disadap pejabat lu, lu. makanya Pejabat lu lu. udah bilang Pak Luhut. tuh. Bacot tepat itu kodenya tuh, kodenya Kemal. Diganti. Hah? Oh, dirapiin aja. Itu kode Kemal tadi bacot langsung. Oke, aman. Tapi belakang-belakangnya aman tuh ya. Aman. Belakang-belakang aman, Aman ya? Waduh, gak berhasil. Nah, Mohon maaf Pak Luhut. Iya, jadi emang gitu ya. Nah, tapi ngomongin oknum, memang oknum nggak ada bahasa Inggrisnya loh, Mal. Bahasa Inggrisnya oknum apa coba? oknum juga kali. Kita aja translate. Nggak ada coba. Masa nggak ada? Nggak ada. Ada oknum. Person doang. Iya kan, nggak ada. Individual. Iya, individual bukan. Personality. Oh, berarti Berarti Dia mewakili oknum tuh hanya individual. ada di Indonesia. Di negara lain tuh nggak ada oknum. Iya, Ya adanya kriminal. Iya, adanya langsung kriminal ya. Nggak ada nyebut oknum. Nggak ada kriminal. Ada apaan oknum kriminal lu gitu. Iya, bener-bener. Lagi, Kayaknya nggak ada UU ITE juga kali di luar ya. Nggak ada, di kita doang. Ih, gua pertanyaan lagi tuh. Lagi. Apa? Masih ada slow. Gila, gua pertanyaan terus, gokil. Mana yang lebih banyak ngasilin duit, podcast hancur atau channel YouTube pribadi? Nah. Sejauh ini podcast hancur lah pasti kan. Terima kasih Spotify. Duit-duit kalian adalah uang-uang saya untuk resepsi dan juga pernikahan saya. Oh, dari situ. Ya, Berarti kalau nggak dikontrak lu nggak nikah ya? Enggak. Terima kasih Spotify. Iya, makanya kan waktu meeting Spotify bercanda gitu. Pokoknya di resepsi Kemal harus ada logo Spotify gitu. Udah kayak Camp New ya. Iya, mau nggak mau ya. Tapi ya ya sejauh ini podcast hancur gede sih kalau perbandingannya dua ini ya. Iya. Dua ini ya podcast hancur karena kalau channel YouTube AdSense berapa sih gitu. Iya. Nggak gimana kalau Spotify kan emang langsung bayar Kontrak tak jebret, gitu. iya. Kalau channel YouTube kan AdSense tuh kecil, nggak berasa. Ini mah channel YouTube ini untuk mempertahankan eksistensi aja. Iya. Tapi Padahal kan banyak views-nya ya. Iya, iklan-iklan juga. Iya, tapi kan nggak kalau lu sejuta terus kayak Om Ded tuh berasa tuh pasti. Atau nggak Bang Denny Sumargo pasti berasa. Tapi kalau cuma 100.000, 200.000 views, itu mah nggak berasa itu mah. Gimana kita? Jangan gitu. Iya. Semua itu berawal Ada dari saatnya, begini. Nanti ada saatnya. Apa? Dejail diganti. Jangan dong. DJL akan selalu ada selama memang di dunia ini masih ada kriminal. Iya dong, masih ada dong. Benar. Ada yang masuk penjara, Benar, harus benar. ada Harus di ada. DJL. Kriminalnya ada, tapi komika yang mau datang nggak. Itu yang sulit. Sulit, itu yang ya, sulit. iya, Lu iya. termasuk yang muda lah. Kan bisa Iya, kita jebak, alhamdulillah. kita bisa jebak biar mereka masuk penjara dulu. Wah, aduh. Gila. Jadi podcast hancur ya. Iya, podcast hancur sejauh ini. Spotify. Spotify. Nama lu juga katanya mau Spotify ya? Kayak mau Spotify Pak Levi. Iya. Terakhir Mal, terakhir Iya, nih. boleh. Dapat apa nih gua? Nah, ini Nah, tantangannya. akhirnya. Udah seru nih. Akhirnya. Harus nembuin rambut, tantangannya ada. Aduh, bisa aja. Freestyle, susah banget ya. Freestyle nge-rap yang ada kata-kata thrifting
Banteng, fashionable anjay. Wah. Freestyle nge-rap. Waduh, sulit banget nih freestyle Kan lu nge-rap. rapper. Iya, tapi kan kayak kalau itu kayak lu. Lu perlu ketukan nggak? Kayak yang lag dulu bisa. Wes. Di sini ada lampu. Iya, Lampu. jadinya dicengin terus kan. Tentang kata-kata harus ada thrifting, banteng. Ini aja udah ini nih, thrifting, banteng, Fashionable, anjay, 4. Fashionable sama anjay. Gua kasih ketukannya ya. Assalamualaikum. Kenapa? Nah, itu kan ngetok. Iya. No, kasih ketuk, no. Iya. Enggak enak. Musisi lo Kemal ini. Iya, tapi kan mikir. Kalau bisa kayak mana? Aduh. Sulit banget anjing. Tadi minta tantangan dikasih tantangan. Iya benar. Oke. Mohon maaf teman-teman, ini langsung aja ya ini ya. Aduh. Kalau lo mau thrifting, cari baju Chicago Bulls karena logonya banteng udah pasti oke Dulls. Fashionable anjay. Sudah. Tapi awal tadi udah bagus. Iya, aduh. Awalnya udah bagus. Iya, awalnya udah bagus. Sulit. Emang Maaf susah ya. nge-rap tuh susah ya. Nge-rap susah, sulit. Makanya Kemal udah nggak nge-rap lagi sekarang. Nggak. Lebih kayak nggak kuat dihujat aja. Iya. Aduh. Padahal kalau lu bertahan mungkin lu bisa di atas Yonglek kali. Karena Yonglek itu berasal dari hujatan kan. Oh iya benar. Nggak, awalnya dia dipuji. Tapi habis itu dihujat. Oh, kebalik. Ya tapi ya udahlah, sekarang kan udah Sukses semua. Lu sukses, yang lain sukses. Caranya masing-masing lah. Itu. Dan juga Sobat Baca jangan lupa lu promo. Lu promo. Lu yang promo. Kenapa Iya. kuat? Lu follow IG dan juga TikTok kita di kuatbaca.com dan juga DJL Official. Dan jangan lupa juga download apps kita, sudah ada di Play Store dan juga di App Store. Kuat Baca. Gokil. Gue penasaran pertanyaan terakhir apa sih? Apa tuh? Gue coba lihat. Baru kali ini dong. Ada bintang tamu yang Penasaran gue. Apa? Dari semua YouTuber yang lo kenal dari dulu, siapa YouTuber yang kelakuannya paling bikin males? Dari semua YouTuber yang lo kenal. Iya kan lu dari awal termasuk generasi awal. Lu termasuk kan. Siapa YouTuber yang kelakuannya paling bikin males tuh apa? Kelakuannya jelek. males aja. Lu males aja sama orang Anjing, itu. gitu. Apa sih gitu? Kagak ada, itu dia baik-baik semua. Wih, baik gitu bersama. Lu kayak ekspresi takut dihujat. Enggak kan, karena sekarang udah masing-masing aja Iya, geraknya. iya. Tapi yang paling Pasti bikin ada males lah. siapa? Pasti Jovi ada. Andovi, fuck lah. Jovi, anjing lu Jovi Andovi. Paling bikin males lu berdua lu. Karena itu mah karena lu deket. Kagak ada gue sejauh ini, mau Arab kena kasus, mau yang Lex begitu, Chandra Liau, Fathia Izati, semua Agung Hapsa kayak baik-baik, Atta Halilintar, ya Aukarin. Ricis. Aukarin baik semua, baik. Maksudnya nggak ada yang gimana. Waktu awal juga Atta Oh, Halilintar termasuk yang Enggak, gue sama Atta itu baik-baik aja kok. Rando. Ya mungkin itu. itu ada. Tapi gue nggak kenal masalahnya. Oh, lo nggak kenal. Gue nggak kenal deket Iya. gitu. Gue kan kenalnya tuh circle-nya yang YouTubersnya Edozel, Bayuska, yang gitu kan. Nah mereka kan nggak pernah ada masalah. Maksudnya jaga attitude lah, nggak pernah ada kasus. Yang pernah kasus itu cuma Arab, itu pun pas udah nggak jadi YouTuber kan. Maksudnya udah. Arab yang kasus dulu apa ya? Yang ini nggak, yang Wendy ini. yang baru-baru. Iya nggak, tapi maksud gue dulu nggak ada kasus yang signifikan selain dia ngomong kasar. Iya, Tapi benar, sekarang semua orang ngomong kasar. Iya. Jadi nggak salah-salah juga Arab gitu maksud gue. Jadi nggak ada yang, setahu gue nggak ada. Justru YouTuber zaman dulu itu menurut gue lebih apa ya, lebih asik, lebih gimana ya. Kalau sekarang itu bisa lu misalkan ada YouTubers baru nih, tiba-tiba udah 1 juta subscribers, udah songong, lempar harga, udah sama agency, udah semena-mena. Siapa tuh? Enggak ada. Takut gue kalau ditembak kayak gitu, framing. Enggak ya, kan Lah kok framing lu sendiri yang ngomong? kagak, maksudnya dengar desas-desus saja. Kalau ada beberapa yang agency kayak ini masih Kemahalan baru gitu aja, songong nih, kemahalan, terus attitude-nya gini-gini. Dan itu maksud gue sempat ada berita viral juga kan, yang kayak gimana Triswaka nih ya? promo kosmetiknya kok nggak ada gini, kabur, duitnya dibawa. Ya itu kan maksudnya mungkin netizen yang nonton juga tahu ada berita-berita kayak gitu. Nah, YouTubers zaman dulu nggak pernah ada yang kasus tiba-tiba bawa lari uang dulu
Maksudnya belum bikin instastory-nya, iya, terus udah bawa iya. lari uangnya, atau enggak produk udah dikirim tapi kok nggak ada konten-kontennya, nggak pernah ada cuy. Karena masih solid ya dulu ya, masih asik-asik. Dan masih murni bikin konten, nggak iya, nyari, maksudnya nyari masih keuntungan. kita tuh masih the real content creator, nggak yang cuma nyari traffic buat cari kontroversi Iya, viral. iya, Emang iya. satu video itu lu bisa edit seminggu gitu. Kan kalau sekarang lu ngupload video hari ini besok bisa tayang. Iya. Dan itu kalau kayak udah sekelas artis-artis mah udah bisa tiap hari Iya, upload bisa kan. tiap hari. Nah, zaman dulu kita tuh satu video itu bisa ada yang kalau kayak Agung Hapsah satu video bisa digarap 2 bulan. Iya, benar. Serius digarapnya. Serius. Nggak kayak Nope, sehari bisa 8. Kita awal Makanya Nope. kan dia bilang capek. Makanya Nope bilang gua udah capek aku bang katanya gitu. Jadi gitu. Jadi zaman dulu tuh kita emang fokus sama kontennya apa. Jadi nggak mikir apa-apa begitu ada brand masuk. Ya kita segitu menghargainya karena kita tahu kita ngerjain juga capek. Ada brand masuk satu alhamdulillah. Jadi kita trade bener yang bagus gitu. Oke, berarti pertanyaan ganti, jangan itu. Apa? Udah panjang jawab, jangan itu. Pertanyaan ganti. Apa? Lebih asik temenan sama anak-anak YouTuber apa stand up Stand up Indo? komedi. Nah. Stand up komedi. Sulit ya pertanyaannya ya. Jangan di framing. Loh, Tapi kan konteks sulit. salah. Nah, ini Sulit, gini. Kalau teman-teman beda gaya aja, Oh, beda beda gaya. gaya. Bedanya kalau berteman sama anak stand up komedi tuh zaman dulu kan gua termasuk komika yang nggak disukai juga. Karena kan absurd gua. Zaman dulu nggak ada materi apa segala macam, walaupun habis itu ada penerusnya tuh Viko, ada Primawan, ada termasuk Coki, Pardede, termasuk yang absurd. Akhirnya ada yang terusin jadi absurd lah sampai Rispo sekarang. Alfi Sugoi dulu di Suci 3 juga. Gitu. Jadi gua kan bedanya kalau berteman sama stand up comedy itu ini aja potensi kita di roasting atau enggak kayak gimana sih, kayak gitu-gitu aja sih. Gimana sih gue ngomongnya ya. Soalnya gue kayak Ajis kan saya presiden stand up Indo. Tapi kan gue sama Ajis itu satu kampus, mulai stand up-nya bareng, nikahnya bareng. Tanggalnya sama. Tanggalnya sama. Ya jadi kalau sama komika yang lama itu gue memang bener-bener, dan gue tuh besarnya di kompetisi kan. Jadi emang jiwanya tuh emang jiwa-jiwa berkompetisi sama komika gitu. Jadi bukan, gue nggak ada teman komika yang deket-deket banget yang kecuali Mas Dika ya. Dika. Karena itu satu kamar waktu asrama kan, waktu karantina stand up Suci 2. Tapi nggak ada teman komika yang bener-bener deket berteman, nggak ada loh. Sampai sekarang ya? Nggak ada, kayak semua kekerjaan ketemunya. Dika juga selain karena sekamar, deketnya juga karena lu sering jual barang ke dia kan ya? Ya, bener barang. Jadi sama lu sama gua nggak ada yang terlalu deket banget. Nggak ada yang Paling ketemu karena kerjaan kan. Iya. Walaupun kadang itu bikin si komika yang lain tuh kesel juga. Lu ketemu sama gua cuman kerjaan doang, nongkrong. Lu nggak anggap gitu. kita deket dan? Kerjaan doang gua sama lu. Lah penjara juga. Iya. Iya, karena enak aja tuh mah. Tapi kalau sama komika tuh selalu sejauh ini pertemuannya tuh selalu pas kerjaan, collab podcast bener, atau apa, nggak ada yang bener-bener nongkrong. Kecuali ya itu Mas Dika, Ajis termasuk yang Tapi dulu pasti sering nongkrong kita mal, zaman dulu awal kan. Ya, Papa awal-awal jahat. mah sering nongkrong awal-awal. Iya, Lu kan iya. papa jahat kan? Hah? Papa jahat kan? Iya. Oh, Semenjak dia suci terus Langsung. naik, terus Langsung dia syuting tuh. Kemal langsung. komika absurd, terus banyak juga yang nggak suka kan sama Kemal. Iya itu makanya jadi nggak Jadi ada yang nonton deket. spesial tuh cuman pengen lihat doang. Lihat dia ngebom. Satu kali ya itu di Bandung tuh ngebom. Nah itu tapi kalau temen YouTube ini awalnya kan karena Jovi kan. Iya. Nah Jovi itu temen satu kampus gue. IKJ juga? Satu kelas dan di ospeknya bareng. Jadi gue udah temenan jauh sebelum perkontenan. Oh, gitu. emang udah temenan terus banget. ketemu lagi ketika malam Minggu Miko dia bantuin Radit kan, Andovi adenya gantiin Rian Adriandi. Nah dari situ gue tuh sebenarnya yang teman paling deket tuh Jovi Andovi doang yang dari dulu nggak pernah memang benar-benar berteman, ya nggak pernah lose kontak, berteman benar-benar berteman, mau ada konten atau nongkrong sama mereka gitu loh. Jadi dan dari itu baru kenal Arab, baru kenal Yang Lexnya dari dia. Jadi ya udah nggak ada. Gue kalau yang konten creator atau apa nggak ada yang deket-deket banget, mau itu YouTuber mau stand up comedy nggak ada. Justru yang teman-teman yang di luar entertainment yang maksudnya, nah itu yang deket banget baru ya. Tapi sama Allah deket kan? Oh itu harus jelas tuh. Tapi ada barang yang lagi mau dijual mah. Nah. Oke, kita sekarang masuk ke mini roasting. Aduh ya. Silakan Dan. Ya. Kita berdiri apa duduk aja? Ya udah. Ya. Enakan berdiri ya? Iya. Tepuk tangan buat Kemal Falevi. Ya. Duduk aja ya. Duduk aja mah. Kemal Iya, oke. Falevi.
Kemal Palevi, nama Kemal. Alah, apa sih Kemal Palevi? Ya, orangnya lucu. Iya. Makanya Kemal Palevi. Kalau orang yang nyebelin, Kemal Palelu. Wah. Kemal Palevi, dia alhamdulillah ya sekarang dia sudah menikah dengan model profesional. Dia model termasuk. Dan Tapi juga kayak artis juga ya. Enggak. Lihat kan syuting. Ya ada beberapa ya, tapi ya intinya cuma gitu-gitu aja sih. Ya. Gitu aja dia selalu nanya maksudnya selalu gitu-gitu gimana aja. Gitu-gitu aja tuh yang enggak ya sulit ya ini istri saya ya soalnya ya. Tapi untungnya Kemal Palevi tuh nikahnya sekarang-sekarang. Iya. Kenapa tuh? Kalau dulu, dulu tuh Kemal tuh orangnya bosenan. Oh iya. Dia kalau beli barang nih, barang bagus nih. Ada barang bagus lagi, yang barang bagus ini dijual dengan harga murah. Ke siapa? Ke Randika Jamil biasanya. Iya. Gitu. Kalau misalnya dia masih sekarang kayak gini gitu ya, bosenan, kan jadinya bahaya. Ngelihat cewek baru. Terus cewek yang lamanya dijual ke Dika, dijual murah. Astagfirullahaladzim. Enggak ya teman-teman, tidak, astagfirullah. Tapi Kemal ini Dan, gini-gini Kemal ini lulusan IKJ. Oh, iya Ya benar. kan? Ya, Lulusan benar. IKJ. Terus udah gitu filmnya udah banyak banget. Siap. Banyak banget. Ada 3 film yang menurut gua itu monumental buat Kemal. Yang pertama itu tahun 2014 ada film Tak Kemal Maka Tak Sayang. Iya benar. Pemeran utama Betul. dan diambil dari buku dia. Iya. Luar biasa. Nilai IMDb-nya 5,4. Oh, iya benar, itu luar biasa. Lumayan. Itu film pertama. Film pertama nggak Tapi apa-apa. iya nggak apa-apa Wajar, dong. wajar. Akhirnya ada film kedua di tahun 2016. Judulnya Jagoan Instan. Oh, mantap. Tadi IMDb 5,4, Sekarang Sekarang 4,9. turun. Menurutnya. Tapi Kemal belajar. Akhirnya dia bikin film ketiga yang dia sekaligus pemeran utama dan sutradara. Oh, itu dia. Takeshi dan Abdullah. Iya benar. Nilai IMDb-nya Berapa? tidak ada. Anjing. Sumpah gue cari IMDb-nya nggak ada loh. Lucu banget. Aduh, Kemal Anjing, posisi anjing. semakin meningkat, penilaian semakin menurun. ngerti karir nggak sih kalau Iya, naik bukannya turun. dia. Jadi turun bukan karena kasus ya. Tapi karena IMDb-nya rusak. Karena IMDb, aduh lucu banget. Tapi Kemal Palevi ini termasuk komika yang pertama yang walaupun juara 2 tapi gila fansnya banyak banget. Juara 3, juara 3. Juara 3 Juara loh. tiga, iya. Fansnya banyak banget. Sampai ada fans yang bikin fans club namanya Kemalisius. Ya. Sadap. Gua nggak tahu awalnya ini fansnya Kemal itu seperti apa sih. Akhirnya gua nonton lah yang di Bandung. Oh, show-nya dia. Ternyata Kemalisius isinya anak-anak bocil semua. Ternyata anak SMP yang mungkin nggak ngerti konsep stand up seperti apa, gitu. Gua nonton spesialnya Kemal, itu mereka datang anak-anak SMP ini. Beberapa di antara mereka itu diantar sama bapaknya. Iya, Jadi nonton Kemal tuh bareng sama bapaknya. Jadi ketika Kemal muncul, itu fansnya, baru muncul aja udah gitu. Pas Kemal openingnya ngomong jorok, itu semua diem. Bapak-bapaknya ngeliat anaknya, pulang. Karena diantar bapaknya. Ya diantar pulang, akhirnya dibawa keluar, bapaknya masuk lagi pakai kaos Kemalisius. Bapaknya yang senang. Tapi sekarang udah beda, dia Iya. udah beda. Kemal sekarang fansnya. Kalau kemarin gua nonton show-nya tuh orang-orang dewasa. Yang nonton show bawa anaknya. Oh, udah beranjak dewasa. Aja. Pas Kemal opening, Kemalnya yang pulang. Anjing gue yang Tapi ya Kemal ini selain tadi apa dan Anjing. stand up comedian, Multi talenta dia mah. pemain film, musisi dan Semuanya musisi digarap. sobat baca. Astagfirullah. Sampai dia pernah diajak collab sama Endang Sukamti Astagfirullah. dengan judul lagu luar biasa. Ini potongannya. Nah, ada kan Kemal? Nyusahin. Mahal potongannya. Nah, itu jadi single pertama dan di album kolaborasi. Iya. Kalau benar. lu nonton video klipnya, Kemal di situ dikasih jatah nyanyi cuma 8 detik. Karena kalau lebih takut dolar kuning. Aduh, bener. Kalau lebih takut ditinggal fansnya yang Sukamti. Tiba-tiba fansnya Gokil lu cabut. diajak collab Endang Sukamti gokil. Kan Endang Iya. Sukamti itu musisi pro. Iya. Dia tahu cara menghargai teman musisinya.
Tapi dia juga tahu cara menghargai musiknya. Kalau dikasih lebih, takutnya rusak. Dikit aja lah gitu. Tapi tepuk tangan buat Kemal. Gokil. Gila. Semua ya malah udah sutradara, udah pemain film, stand up, iya. musisi, gokil. Iya, Sekarang pengusaha sepatu. Sadap. Iya benar. Pengusaha sepatu, Kem Footwear. Iya benar. Masih jalan kan, Mal? Masih ya. Nah, harganya berapa, Mal? 300, 400 putaran situlah. UMKM masuknya berarti kan? UMKM. Nah, ini yang harus disupport. Karena sekarang lagi heboh, Mal. Lagi Kenapa heboh itu? juga nih sobat baca. Pemerintah tuh sekarang lagi pusing sama thrifting. Oh, kenapa? Karena itu? katanya thrifting itu mengancam UMKM. Maka dilarang-larangin sama pemerintah, Mal. Oh. Lu sebagai yang punya brand sepatu nih. Iya. Lu ngerasa susah nggak sih bersaing, Mal? Bersaing sama apa nih? Sama thrifting? ya produk thrifting atau mungkin produk-produk dari Cina. Sebenarnya kalau itu brand lokal tuh punya pasarnya sendiri sih ya. Punya penikmatnya sendiri lah gitu. Jadi udah punya pasarnya sendiri, yang suka thrifting pun punya pasarnya sendiri gitu. Jadi nggak ada, gue selama ini nggak pernah terganggu sama brand thrifting atau brand dari Cina, nggak pernah. Justru gue terganggunya bukan terganggu ya, berkompetisinya sama brand lokal juga. Sepatu juga brand lokal. Berarti alasan pemerintah nggak valid dong kalau gitu. Ya mungkin kan kalau yang gua baca-baca sih katanya sih mungkin ada pengusaha besar gitu protes, kok ini orang pada beli yang thrifting, nggak beli barang yang ori yang baru, mungkin gitu kali ya. Gua nggak tahu juga sih. Siapakah pengusaha besar yang dibeli Kan pemerintah? kita juga tidak tahu. Yeah. Selalu kan komentar netizen nih kayaknya ada pengusaha besar ngadu nih gitu. Pemerintah kayaknya punya peran penting. Nah itu kan bukan suuzon ya. Itu kan kita nggak tahu beritanya hoax atau enggak. Kan based on asumsi. Based on asumsi aja. Cuma kalau barang thrifting ini, daripada barang thrifting kan sebenarnya UMKM lebih terancam sama yang produk-produk fast fashion gitu loh. Apa tuh? Fast fashion tuh yang kayak brand-brand yang di mall, Zara, H&M, Uniqlo, Pull&Bear. Justru kan itu yang lebih, kalau dibilang head to headnya UMKM tuh itu kan, orang kan lebih mending beli baju H&M daripada brand lokal pasti. Kalau harganya sama ya. Iya, kalau disuruh berarti milih. kalau misalnya alasan pemerintah ini bisa merusak pasar UMKM nggak valid, benar-benar iya, nggak kalau valid. thrifting beda main market. gitu. Beda market, culture, iya, beda market, iya, thrifting. iya. Loh, dari kita bertiga ada yang thrifting siapa? Nggak ada. Apos. Iya. Dulu gua pernah. Gua dulu pernah Ya Di dulu Cimol, mah dulu zaman kan Poncol iya. Kalau di Bandung ada Cimol. Iya, Kalau di Jadi Jalan udah- Poncol. Senen. Kan itu thrifting, tapi thrifting dulu tuh karena brand-brand ini tidak ada masuk ke Indonesia kan. Iya. Tapi dia bawa dari Singapura atau dari mana, dan itu ada value-nya buat kita karena ini brand-brand yang dari luar negeri yang kita omongin di tongkrongan kita. iya. Dan murah banget. Dan murah jatuhnya, murah 15.000 dulu zaman-zaman dulu. Celana dikis bisa segitu. Cepet bisa Dikis, dapat dikis. 4-5 biji. Iya bisa, pokoknya barang-barang kayak dikis dulu apa sih surf gitu yang spider build kan gitu-gitu Iya, tuh iya, ya. iya, Ya pokoknya yang aneh-aneh atau enggak brand-brand dari hip hop gitu yang Roof Rider dulu ada kayak gitu-gitu. Nah, Dulu itu bisa surf tuh. gua pernah dapat 5.000 dulu. Oh iya? Iya, 5.000 di Cimol. Tapi bolong 2. Ya. Kalau bolong 1 itu 10.000. Surf yang gini kan? Itu surf di pingpong dong. Pimpo. SURF. Oh, Iya, Nah, tapi itu surfing. heboh. Gue bingung dah Malia, kenapa ya pemerintah tuh sekarang kayak beberapa minggu terakhir ini heboh banget sama thrifting gitu. Kayak kebakaran jenggot ya. Iya. Mungkin tidak masuk bea cukai drifting karena dikoperin Atau mungkin naik justru kapal masuk. justru masuk ya. Maksudnya bea cukai nggak bagi-bagi. Enggak, ya nggak tahu itu asumsi aja, gue juga nggak tahu. Ya, gue juga nggak ngerti kenapa thrifting bermasalah, sebenarnya itu aneh. Tapi seharusnya kalau mau thrifting, yang lebih membahayakan sebenarnya fast fashion tadi itu. Iya, Lu di iya. brand lokal head to headnya sama Uniqlo, ya orang mending beli Uniqlo lah, kan lebih membahayakan UMKM brand lokal. Benar-benar. Dan kalau dimasalahin, kenapa nggak dimasalahin dari dulu? Kan dari dulu Nah. udah masuk bea cukai dong. Iya. Kan? Iya. Ya, Gue dulu nih. kan dia lewat kapal tuh soalnya barang thrifting. Kan yang di stop kan lewat bandara. Iya. Karena diam-diam. Padahal kan barang thrifting masuknya lewat kapal. Kan ada lewat kapal juga bea cukai ada. Oh, Iya. mungkin kalau lewat kapal kecipratan air. Nggak, yang berita viral itu kan di yang bandara. Iya, iya. Air mulu gitu.
Iya, yang viral lewat itu bandara. yang bandara kan. Iya. Kalau lu bawa barang bekas di bandara langsung lipuari. Oh, iya. Kan nggak boleh. Iya, iya. Itu sih yang lebih Karena yang permasalahkan. itu gue pertama kali nih ya, gue dulu zaman kecil kan di Palembang tinggal ya. Itu sekitar tahun 2000 2001 di Palembang tuh tiba-tiba ada tuh mulai muncul sih barang-barang thrifting ini. Iya. Terus waktu gue pindah ke Jogja, di Jogja itu juga heboh rame tuh Awul-Awul namanya, itu di sekitar Awul-Awul. Awul-Awul tuh karena di di Awul-Awulin gitu, gitu. belinya modelnya. Itu sekitar tahun 2003 2004-an. Terus artinya dari tahun itu sampai sekarang kan jalan tuh thrifting. Kenapa baru heboh sekarang kan? Nah, itu Mungkin dia. ya waktu kemarin-kemarin tuh nego baju bekas. Jadi gue pengen 15.000 nih kata pemerintahnya nih. Nggak bisa bang, 25. Anjing gue tutup nih. Ya kalau alasannya kan kita sebagai masyarakat mah tidak tahu gitu. Mungkin ya alasannya positif kali. Takutnya nih baju-baju bekas ini dipakai masyarakat Indonesia jadi penyakitan. Aneh banget alasannya kalau kayak gitu. Aneh banget. Ya gua mah kan husnuzon sama pemerintah. Iya, kalau Iya. ada juga emang bener alasannya katanya tidak higienis. Ya. Ya. Aneh Iya itu. gitu. Iya, makanya kalau tadi dibilangin permasalahan kenapa baru sekarang, ya kadang-kadang ada keputusan aneh juga sih emang pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang cukup kayak waktu zaman RUU KUHP yang demo-demo yang kalau kan sekarang aja kalau berzina di hotel udah masuk penjara yang kayak gitu-gitu Iya, kan. iya, iya. Maksudnya ada aja yang baru-baru, Iya. permasalahan yang baru-baru. Jadi tiba-tiba thrifting baru Berarti dipermasalahin sekarang. terjawab. Itu karena kebijakan pemerintahnya beda-beda setiap tahunnya. Iya gitu. mungkin. Kalau dulu mungkin nggak ada masalah dulu zaman dulu Tapi ya. apakah ini kan terjadi di saat mau bulan Ramadan? Iya. Apakah dilarang agar produk-produk UMKM-nya laku? Nggak ngaruh sih menurut gua. Ya kan dilarang ngaruh. thriftingnya biar orang yang tadi mau lebaran pakai baju thrifting, akhirnya karena ditutup belinya pakai produk-produk lokal. Nggak ada, orang tetap H&M. Oh iya, tetap aja. Orang Indonesia mah kalau lebaran harus baju baru. Nggak ada baju bekas. Baju baru, alhamdulillah. Oh iya, iya. Nggak ada baju bekas, alhamdulillah. Subhanallah. Baju bekas subhanallah. Kan nggak Untuk ada. dipakai di hari raya. Iya, nggak ada. Dicengin sama Dicengin. warga. Jadi makanya sampai sekarang itu kebijakan yang cukup aneh juga makanya Iya, thrifting Bang. dilarang itu. Lagi- Tapi memang kalau secara pasal itu ada. Iya, ada nih pasalnya nih, Mal. Itu diambil dari Siap ada pasalnya. Ada. ada Apa? dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 Baru bahwa impor pakaian harus dalam keadaan baru. Nah. Tuh. Oh jadi ini peraturan tahun berapa dari tahun 2014. Berarti kebijakan 2014. Tapi nggak pernah ada masalah 2015-16 ya. Kenapa baru zaman di Pazul Ya Kifli baru Hasan? 2023 ini ya. Ya ada ketahuan politik, udah mau nggak mau, udah bikin aja dulu kebijakannya. Kita ya husnuzon aja. Ini mah udah suzon ya kita ya. Bukan husnuzon lagi ya, udah suzon ini mah. Enggak, dari ininya menurut gua ambigu. Kenapa? Keadaan baru itu kan bisa ngomong, Pak ini juga baru dipakai artis kemarin, gitu kan Oh bisa. iya. Oh iya bisa. Bisa dong. Ini kan. Pak baru dari mana? Baru dari New York. Nah, bisa. bisa. Ya kan baru turun juga. dari kapal, Pak. Iya Bisa baru dong. Iya, turun dari iya. kapal. Bisa. Gitu juga bisa. Ini baru kebakar, Pak. Bisa juga. Iya bisa Bisa. juga. Iya, makanya ambigu kan kalau mau baju bekas gitu. S-nya 4 kas. Gitu. Ya sulit juga dia bedain baju bekas sama enggak. Iya. Padahal kan Oh, kalau iya, di iya. bandara misalnya kita bilang ini baju bekas ya. Enggak apa itu baju saya pakai belum di laundry ya Nah, bisa. Iya. Sulit Menurut emang sulit. dari sudut pandang Bapak ini bekas, bagi saya ini baru, Pak. Nah, Iya ini baru Pak. di belakang Bapak ada lagu ini- Yuresmia. Menurut Bapak ini bekas. Iya. Padahal ini buat saya sudah baru. Ya Allah. Gitu. Hebohnya gara-gara awalnya tuh yang sepatu ditaruh chip itu mahal, tau nggak lu yang beritanya? Ada. Ada sepatu. Jadi Jadi sepatu ini tuh donasi. Ah, terus Mereknya tuh Nike, terus ada apa gitu. Nah, sama si yang donasi ini dikasih chip. Dia ini pengen melacak apakah sepatu yang memang untuk donasi ini beneran sampai ke sasaran. oh, gue nggak ngikutin lagi. ternyata Ada. sampainya ke Sampai pasar mana? apa? Ke Poncol. Ditemuin sama orang Amerika itu di Poncol. Orang Amerikanya langsung buka toko di situ. Ternyata laku di Ada situ. peluang katanya. Ternyata barang bekas bisa laku ya gitu. Oh gitu. Hebohnya gitu. Oh itu awalnya tuh ya. Awalnya, makanya ngerasa, oh jadi kan mungkin pemerintah takut, oh nanti warga kita diintai.
Lah ngapain? Nggak perlu diintai chip di IG juga langsung pada ngasih tahu lagi di mana kan? Iya. Nggak usah lu taruh chip. Di Facebook usah. juga update mulu. Iya, netizen juga bisa lebih tahu daripada chip sekarang. itu. Lebih hebat lagi. Ya, Dan takutnya mungkin bukan hanya di sepatu, di baju dipasangin, jadi bisa apa ngebocorin rahasia negara bisa jadi. apa? Ya bisa jadi. Kalau mau rahasia negara katanya biar rahasia negara nggak bocor. Ya. Lah pemerintah ngelarang thrifting baju bekas. Pemerintahnya thrifting tank. Pesawat tempur itu thrifting. lebih parah ya. Oh, beli Yang bekas. KRL. Itu kok boleh. Nah, KRL. Iya benar. KRL mungkin Hei, bekas Jepang Bapak, bekas. kenapa maaf. kita tidak sotoy maaf. Iya benar Pakaian benar. tuh Ya gue takut dihujatnya. Bang KRL kita baru kali Bang gitu kan tahu-tahu kan. Bekas. Iya benar. Enggak seingat gue. Tapi kan bekasnya Jepang bagus. Iya pokoknya bekas Jepang apa bekas Cina antara dua itu kan. Cina kayaknya sekarang udah Waduh, kalau Cina mah bagus. Ya ragu gitu, maksudnya ragu, Iya. bagus. Enggak, kalau untuk gerbong KRL itu pemerintah sudah pernah bikin waktu itu. Yang diuji cobakan ditanyakan nggak bisa naik. Oh iya. Yang itu produk lokal, makanya mendingan impor aja udah. Iya, makanya impor aja udah gitu. Tapi kalau ngomongin soal bahaya higienis, Iya. yang lebih bahaya tuh ya kalau kita Tapi- importnya tank gitu. Nggak, tapi Tank. Reno aja sih, Kenapa? import busway kita aja apa Transjakarta kita aja ini ya thrifting ya. Iya. Aduh, Lah semua iya kan. barang kita thrifting ya bener juga ya. Iya, Kita masyarakat nggak boleh kebutuhan primer, Mal. Baju Aduh. loh. Kita nggak boleh thrifting pemerintahnya. Ya, enak tank banget. juga kalau bekas Iya. kan bahaya. Kita nggak tahu kualitasnya kayak gimana Nah. kan, lebih bahaya. Mana- Tiba-tiba pas nembaknya ke dalam. Iya loh. Salah nih Pak, belinya Pak. Goblok. Nah, tapi thrifting biasanya lebih mahal malahan ya. Sekarang kalau barang-barang yang thrifting yang teman-teman gua itu lebih mahal. Lu bisa Temen-temen lu baju thrifting di mana? baju kaos Lelang nggak? kali lu, lelang itu thriftingnya. Kagak, jual dulu jual. Jadi kalau satu baju misalkan baju Tupac Shakur tahun berapa misalnya, atau enggak baju yang paling sering tuh baju NBA tuh. Misalkan ini baju Chicago Bulls retro tahun berapa bisa dijual 1 juta tuh kaos. Oh, lu. karena rare item. Rare Ya, rare item. item itu Ya beda. kan thrifting tuh kebanyakan soal rare item itu kan. Iya. Karena yang kita beli Oh, dikis iya, tiba-tiba iya, itu mungkin waktu pada zaman itu dikis dijual cuma 15.000 karena dia nggak tahu dikis sepenting itu. Oh iya benar. Iya kan, benar, tapi benar. kalau yang jual kita yang ngerti dikis ya kita nggak mungkin kita jual 15.000, pasti udah 150, 200. Kayak kemarin ada tuh di Depok apa di mana ya? Iya. Ada produk thrifting bajunya Snoop Dogg kalau nggak salah. Iya. Itu laku 70 juta. Lelang tapi kan itu. Iya, itu salah satu contoh dan satu-satunya contoh selama dia jualan thrifting baru kali itu tuh ada Dapat 70 juta. 70 juta. Sama itu paling ya apa lelang yang baju jersey lama. Nah, bola. retro, Nah, jersey itu kan retro. thrifting juga itu. kan. Iya. Kalau Jatuhnya. kayaknya yang Snoop Dogg ini tuh nggak masuk yang bal-balan gitu kayaknya. Yang bal-balan. Ori kan. Oh iya, Maksudnya. ori. Kan- Tapi emang dia ori. ada di salah satu itu, Mal. Dulu kan kita thrifting yang Oh, di bal-balan itu kan kita nggak tahu Oh, isinya dia ada di apa. salah satu itu? Ada. Kok bisa sampai 70? Oh, yang di bal dibuka nih di bajunya ada cimeng. Wah. Oh, Snoop Dogg. Snoop Dogg ya. Woi, ada cimengnya nih. Nah, di bal sebelahnya ada booster pas lu buka. Begitu lu tangkap. Ditangkap loh. Iya benar-benar. Ya itulah makanya gue juga bingung kalau lu tanya kenapa ada ke ininya sekarang, tapi Apa karena nggak masuk pajak kali? ya itu juga yang kan kita omongin kemarin sama netizen omongin kan, entah bea cukainya, entah pajak, nggak masuk pajak kan thrifting, sementara UMKM kan bayar pajak. Nah. Ada PT soalnya kan. Thrifting kan tidak ada PT. Bener. Iya benar. Iya. Tapi kan mereka Tapi juga kan kalau yang kios-kios di Poncol mereka bayar Mal retribusi. iya. Ya gua nggak tahu sih kalau soal itu. Tapi tapi bayar deh. Bayar, Bayar. Mal. Itu UMKM juga Nggak loh. bayar uang preman itu dia. Ada bayar uang preman juga kan, ada Tapi preman kan yang berseragam. Coba. Ya seragam preman. Iya, seragam preman emang yang pakai jaket jeans. Yang mau keluar mau kemana lu? Mau malakin? Pakai seragam dulu. Ah, gitu. Ada seragam preman. Itu UMKM juga, Mal. Iya. UMKM iya. ada jadi bingung nih, kita katanya pemerintah membela UMKM. UMKM-nya itu yang mana yang dibela? Iya benar. Iya kan? Maksudnya UMKM yang mana nih? Penjual thrifting UMKM juga loh. Iya. Ya tapi kalau thrifting nih kayaknya bener isunya nih soal pajak nih. Soalnya kan kalau fast fashion kita H&M, Uniqlo jelas pajaknya besar Ya. dong. Ya. Nggak mungkin dong mereka masuk ke sini. Kalau kita ngomongin UMKM kan rata-rata daftar sekarang udah PT. Oh iya benar. Jadi Atau udah CV pasti, minimal lah, CV. Atau ya CV kan udah pasti harus ada laporan pajak. Ya. Nah kalau thrifting kan nggak tahu ucuk-ucuk jualan orang online lagi. Bisa dijual online. Lu Iya tinggal sih. upload fotonya, baju Snoop Dogg tadi. Iya. Lelang berapa nih, mau berapa, atau enggak jersey bola nih, jersinya Maldini tahun 98. Iya. Ayo, kan kagak ada PT. Iya Lu sih. jual online doang, jual TikTok juga bisa. Ya terus orang yang beli juga tahu dari mana itu asli.
punya Snapdog. Ya kan kalau kayak orang yang pemerhati kayak Kemal tahu dan asli Ya, palsunya. tahu lah pasti ada. Dari gambar Snapdog-nya kali ya. Enggak. Mukanya beda. Kalau yang palsu Snoop Dogg-nya kulit putih. Ya itu palsu banget itu. Udah Snapdog. Tapi kalau ngomongin pajak ya kan Iya. pasti Indonesia tuh ngelewati dulu satu divisi Iya. lah ya. Iya. Maksudnya itu kan Pintu pasti ada masuknya kan pajaknya di gerbangnya kan dong. di bea cukai. Bea cukai. Lah puluhan tahun bisa masuk mulu, masa Oh mungkin Nggak ada nggak kena pajak. pajak jadi yang masuknya tuh, Pak saya mau buang baju bekas. Oh ya sebelah sana. Ya, tapi dulu Ada kan yang juga ini. bayar pajak nggak seketat sekarang kan. Zaman Iya. Bu Sri Mulyani kan lebih ketat. Iya. Semua kayak selebgram aja kena pajak, YouTubers kena pajak, Iya. influencer kena pajak. Dulu kan nggak ada yang begitu-begitu. Jadi Iya. mungkin thrifting zaman dulu asal masuk aja ya ya Masih slow kali ya. Masih slow, Masih tapi kan slow. sekarang semuanya dipajakin. Iya benar. Buat beli Rubicon. Enggak, kan pajak Kan kan masuk minjem Rubicon katanya. Iya, punya orang kan, Iya. punya kakaknya kan. Pajak kan uang pajak juga larinya ke rekening negara, jadi sebenarnya dipakai yang benar juga. Gitu. Iya, betul. itu mah cuma oknum ya itu. Terus Oknum, yang gue oknum. bingung ya, kenapa pemerintah melalui Bapak Mendak ini dan Bapak Menkop, Iya. Menkop ke UKM ya, Ya. itu cara dia menunjukkan bahwa ini dilarang pemerintah atau melarang adalah dengan ngebakar. Kan sayang mal. Ngebakar ini si ya, pakaian bekasnya itu Totalnya berapa 8 ribu miliar bal? ya? Berapa? 80 M. 80 M yang di 80 Batam M. terbaru mau dibakar berapa ribu bal? Batam tempatnya thrifting itu mah. Iya. Kapal masuk situ kan dari Tapi situ. kan itu bagus menunjukkan sikap pemerintah yang Lah tegas. tapi kan global warming. Iya lo, tegas apa lo? Ya tegas, maksudnya tegas kita harus Memanaskan dunia. Memanaskan dunia. Kita harus tegas bahwa kita Gua panik kalau digituin. Panik. iya Mohon juga maaf teman-teman Greenpeace, kenapa tidak ada yang protes ketika Bapak Mendak membakar pakaian sebanyak itu? ya. Ada mungkin, tapi nggak ke blow up Iya, aja. ya, harusnya jangan dibakar kan bisa dikasih sama orang-orang yang ini. Sumbangin. Iya disumbangin. Ya. Yang kena musibah itu baju-baju impor kan. Iya. Orang-orang kebanjiran pakai Snapdog kan keren. Kan lebih So what we get drunk. Tapi lagi naik Iya. rakit gitu. Padahal daripada ngurusin thrifting yang pemerintah, lebih baik ngurusin itu yang ngaku-ngaku barang KW, jelas-jelas Nah, pembajakan ya. itu. Itu kan barang pembajakan KW ya. Iya. Kenapa nggak itu yang ditegasin daripada Nah. thrifting ini? sama import barang-barang Cina yang harganya jatuh banget di atas pasaran. Itu yang rusak mal ternyata. Banyak yang bilang gitu survei. Jadi ada Iya. ini ketua ikatan ketua ikatan asosiasi persekutuan Bangsa-bangsa apa? pokoknya dia Oh, ini panjang kali. asosiasi UMKM pakaian inilah bekas itu, Iya. pakaian impor. Iya. Itu dia bilang sebenarnya yang mengancam bukan pakaian bekas ini, tapi produk-produk Cina. Produk-produk Cina tuh mengancam banget, murah-murah, terus yang palsu-palsu kan. Lah, kereta api kita dari Cina. Itu. Mengancam dong. Mengancam banget. Bener ya dari Cina ya? Bener, bener. Maaf ya netizen. Gua Itu pernah sotoy dipakai asal KRL lempar. di stasiun Guangzhou apa kalau nggak salah. Ada kursi yang bekas Jet Li tuh. Sama Jackie Chan Sama Jackie Chan, waktu lebih mahal. syuting Cops Story apa Polistory. Polistory ya. Makanya ada pecahan-pecahan kaca yang bekas kepalanya Jackie Chan tuh di Agak-agak penyok ya. Penyok. Itu Iya, malah yang iya, rusak iya. ada fakta bahwa kata si Bapak Ketua Ikatan ini yang merusak tuh justru produk-produk Cina, Ya. pakaian Cina. Karena ada teman kita nih beli kacamata dulu kacamata apa namanya? Polarized. Polarized. Yang kalau di Polaroid. sini Polarized. Polarized. Ada kacamata Polaroid. Foto. Oh, iya. Baca kata keluar ini kan. Iya juga Polaroid ya. Polarized yang harganya bisa 300 teman. Ini lu di Cina. Ah. Pesen nih Iya. dari apa? Shopee. Atau dari manapun lah. Hmm. Harganya 50.000. Dikirim langsung dari Cina. Beli Bang. satu ori, dikirim tapi dari ori. Cina. Iya, Cina ori. Oriental. Cina ori apa Ori. ori? Ori Cina, maksudnya Polarized. Ori Cina tuh gimana sih? Bangsat. Polarized Cina. Polarized Cina. Polaroid berarti made in Cina apa ori seluruh dunia ori? Made in Cina. Cina, Mal. Tapi lu Oh. beli nih, ini logika aja. Lu beli 50.000 dari Cina nih, bisa Oh. nyampe ke sini harga 50.000 naik pesawat aja berapa? Beli 50.000. satu, Mal. Beli satu loh. dikirim dari Cina. Dikirim. Karena dia aplikasi si Apa sih namanya marketplace istilahnya ini, kalau gitu tuh? impor. Bukan apa kalau bahasa ini tuh bukan Black market. bukan.
Apa? Anjing. Apa? Kenapa kasih? Aku sabar dulu ya. Enggak nemu. Ada istilahnya apa sih? Apa? Cina Nggak tahu lu tuh. Ada istilahnya kalau Ya, barang-barang apa? Cina itu apa? Apa? Cina Hah? apa? Bukan shipping. Apa Apa sih? sih? Xing Jinping. Apa? Bukan dropshipper. Lah apa? Jadi bego. Ada ini di catatan kita ada loh. Yaudah, tapi Apa? Apa Nih sih istilahnya namanya nih. istilahnya Aduh, lu? sebentar ya. Predatory pricing. Predator. Ya nggak tahu kita juga itu. Iya gua. Jadi maaf, Goblok. Cina itu menganut predatory pricing. Itu tuh sebenarnya nggak boleh sama Indonesia udah ada undang-undang melarang predatory pricing. Dunia juga melarang. Jadi predatory pricing itu menjual dengan harga rugi. Iya. Itu nggak boleh sebenarnya. Merusak Di undang-undang. pasar. Merusak pasar. Ya. Nah, Cina itu melakukan itu di seluruh dunia, menjajah ekonominya dengan cara itu. Hmm. Itu harusnya bapak-bapak pejabat kalau mau melarang yang pakaian masuk, dahulukan yang itu. Oh. Karena itu yang merusak. Betul. Itu yang merusak. Contohnya ya tadi Dani bilang, ada teman kita beli di marketplace Kacamata kacamata Polaroid. 52.000 dikirim dari Bebas Cina. ongkir. Bebas ongkir gimana? Lu ngirimnya gimana coba ngirim barangnya? Iya, telepati atau apa Son Goku yang Enggak ini sebenarnya. kan? Ini Bangke. enggak sebenarnya dia Sudah juga beli nih, ya, beli nih 50.000. transaksi nih. Cina Oh, nani nanam. bebas. Jakarta. Kacamata. Nah, Oh, udah. Ya, Jakarta. Nempeng sama orang yang pergi ke Jakarta, Bang, nitip ini, Bang. Dari gitu ya. atau Jakarta, kayaknya Jakarta. atau kayaknya di Natuna, di perbatasan antara Cina dan Indonesia, itu memang ada orang-orang yang tugasnya ngelemparin itu ke perbatasan. Kacamata, Baju, pisang, motor Mio. Apa aja dilempar kan. Ini Kok motor bisa? Mio, wuling dia dilempar gitu. Wuling elektrik nih. Jadi di perbatasan Natuna tuh banyak wuling-wuling terbang. Kayak, nih, lu mau yang elektrik? Nih, Jakarta, nih wuling. Pantesan wuling murah di Jakarta ya. Dilempar di Hasil lemparan. Aduh, astagfirullahaladzim. gitu mal. Aduh. Jadi tolonglah, aneh ya, maksudnya kebijakan thrifting ini, dan kayaknya Bapak Mendak sangat semangat loh memberantas ini gitu. Ya, Tapi lah kalau lu setuju nggak kalau itu diregulasi gitu maksudnya? diregulasi. Barang-barang bekas ini kan ya untuk sebagian orang ini bisa menguntungkan dijual lagi gitu. Iya, Dan ada yang sebenarnya konsumennya. kalau itu setuju-setuju aja ya, karena kalau yang lain bayar pajak, ya berarti yang barang-barang thrifting juga harusnya dikenakan pajak juga dan bea cukai ya, nggak bisa langsung masuk dalam koper lu lewat-lewat Iya. aja dong, Iya. pasti gitu. Jadi itu kalau soal keadilan ya harus kena. Cuma kalau menurut gua, kalau alasannya membahayakan UMKM, salah, itu nggak setuju gua. Justru membahayakan UMKM mah H&M, Uniqlo, Pull&Bear, Zara gitu-gitu. Sebut lagi produknya. Ya Iya. nggak, maksudnya ini kita ngomongin fast fashion Ah, ya. iya, dan maksudnya benar. kalau gue penikmat H&M, Zara juga, dan gue juga beli Maksudnya brand bahaya tuh lokal. persaingannya ya. Persaingan, bukan Persaingan ya. bahaya. Lu Kalau pakai H&M tiba-tiba iya, lo bayangin kalau misalkan mau bukan bahaya langsung tiba-tiba epilepsi gara-gara nggak gitu, bukan bahaya gitu maksudnya. Iya. kalau- Dilurusin ini takutnya H&M, apaan nih produk gua bahaya? Iya, Takutnya maksudnya gitu. membahayakan anjing. Membahayakan UMKM itu kalau yang sebenarnya yang lebih membahayakan dalam pengertian berkompetisinya justru fast fashion itu kan Iya, sebenarnya. Ini Sebenarnya. suara dari pelaku UMKM fashion Iya, sendiri. coba kalau misalkan produk lokal boleh masuk mall, H&M, Uniqlo nggak boleh lagi dikeluarin dari Indonesia ini, mungkin UMKM lebih maju. Bisa jadi. Iya, Atau kalau ditaruh di enggak mall. dikasih ini aja, dikasih ruangan juga buat UMKM gitu di mallnya. Iya, Tapi tetap lebih ramai yang masuk ke Uniqlo. Itu pasti. ya pastilah itu mah udah pasti. Soalnya itu taruhnya di brand dekat internasional, pintu kan. masuk lah. Begitu masuk langsung Langsung UMKM. Habis itu H&M juga, ujung-ujungnya beli H&M juga. Iya, dan gimana ngeliat dong? Oh, aduh. Oh, ini brand lokal. Tetap nyari. Oh, brand lokal ini ya. Nanya, mau, wah ada yang beli nih, ada yang, Mbak, UMKM. Mbak, H&M sebelah mana? Dia nanya, itu ya benar-benar. Tapi ya itu sih kalau gue sih, daripada thrifting sebenarnya alasannya membahayakan UMKM salah, itu Ya, doang iya. aja. Justru Tapi- thrifting nggak membahayakan. Tapi ini Sobat Baca, sekarang produk-produk fashion Indonesia lokal itu bagus-bagus sebenarnya. Banyak lah yang bagus-bagus. Iya, iya, bagus, Banyak. bagus. Jadi Lokal jangan gua lupa pakai mencintai. Nih, Ghost Good. Ghost Good. Lokal ini. Lokal Lokal mana? Cina? Enggak, bukan lokal Cina, ini Rusia nih. Lokal Taiwan.
lokal Rusia. Tapi lokal pakai bahasa Inggris, kenapa sih harus pakai bahasa Inggris? Go internasional, bos. Iya, Ya Nike kalau tuh- mau go internasional, percayakan sama bahasa Indonesia dong. Ya orang sana Jadi orang bisa sana kan ngomongnya. snow, swallow. Padahal kalau Air Jordan juga sama Nike UMKM Amerika Iya, ya. itu UMKM. Lokal, brand lokal juga. Tapi mendunia Ya, aja. mendunia. H&M pun brand lokal juga sebenarnya kan. Iya, Iya. India kan, India ya, H&M tuh ya. Aku nggak tahu makanya. H&M tuh Kan pokoknya dikatakan Zara. dari Spanyol, Hamad Spanyol. Mah Gandhi kan. Nah, saran dari kita ini Iya. karena kan katanya kalau kita ngeritik doang tuh harus ada saran biar enggak. Solusi. Iya, harus ada solusinya. Tadi dibacotin lagi sama Iya. Pak Luhut ya, bacot Iya, lu. bacot. Iya, bacot lu kata Pak Kalau Luhut. nggak ntar kita dilaporin lagi sama anggota DPR muda. Kayak Oh teman iya, kita. benar. Gitu. Jangan. Saran dari kita kalau saya pertama adalah sarannya tolong bapak-bapak kalau memang melarang thrifting juga memberikan solusi untuk yang terdampak. Oh iya, oke. Pasar Gede Bage, Cimol tutup itu berapa kios harus tutup? Berapa ratusan kali? Berapa orang yang terlantar? Poncol. Terus belum di tempat-tempat lain. Artinya banyak orang yang kehilangan pekerjaan kan. Nah, pemerintah juga harus memikirkan solusinya itu. Betul. Anda sarannya apa? Saya sarannya ya kepada pemerintah nih kalau buat kebijakan. Pelan banget saran. Takut. Takut. Kalau baru kita ngomongin H&M Zara, saya lebih takut. Enggak, kalau misal jangan seremonial doang gitu, jangan cuman bakar-bakar doang tapi nggak ada keterusannya gitu. Atau bakar-bakar tapi yang dibakar udah diganti tawas. Kan barang atau kain kafan yang dibakarnya sebenarnya. Iya. Bukan baju bekas. Baju bekasnya dijual lagi. Jadi suujon ini mah. Jadi sudah diganti tawa. Enggak, maksudnya kalau ya ada kelanjutannya lah, Iya. ada kelanjutannya Iya. terus dibenahi, benar-benar dibenahi. Iya, kalau memang nggak boleh ya di gerbangnya itu bapak-bapak dari Bea Cukai juga harus lebih ketat ya melarang karena Iya. disitulah gerbang masuknya. Dan harus maksimal. Kalau memang nggak boleh ada barang bekas, jadi setiap orang yang masuk juga ditanya bajunya yang dipakai ini baju baru atau bekas. Iya, benar. Nggak boleh, kalau bekas nggak boleh masuk. Ya, Jadi lu manusia baru apa bekas? Lu bekas mantan? Iya, bekas siapa lu? Lu bekasnya siapa nih? Ya ditanya Nggak, terus juga. tuh. kebayang ada udah dilarang masuk barang bekas ya, Iya. yang lewat bal-balan gitu, terus ada penyelundup itu masuk lewat airport tapi pakai baju 200 lapis. Oh iya. Oh iya, ada Gembur- tuh. Pernah loh, pernah kejadian loh. Oh iya, Tapi di mall itu mah. maling. 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 Oh, maling. Pernah kejadian tapi itu di mall. Kalau lu Aduh, sarannya apa, Mal? Kalau sih kalau dari gua ya sebenarnya nggak apa-apa kalau gimana ya. Jadi thrifting itu sebenarnya kan udah ada dari dulu gitu. Dari dulu tuh sudah ada thrifting. Zaman Poncol, zaman apapun itu udah ada thrifting. Kalau memang itu thrifting dianggap membahayakan UMKM, ya sebenarnya harusnya adil karena fast fashion juga membahayakan UMKM. Jadi harusnya pemerintah jangan pilih kasih thrifting doang gitu. Sekalian sama fast fashionnya, terus perbanyak UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya udah masuk mall. Jadi di satu Indonesia ini udah barang-barangnya asli Indonesia aja semua. Nah, Kalau itu. mau adil ya, maksudnya udah mau solusi yang kalau dari gua gitu, daripada lu satu doang thrifting, sementara fast fashion yang nggak diapa-apain juga jadinya kayak jomplang gitu. Oh ini mentang-mentang fast fashion mungkin bayar pajaknya gede, apa enggak karena ini brand internasional ada di mall, babas segala macam, pilih kasih. Nah kan jadi kayak Iya, gitu, jadi nggak adil, suuzon, ya, jadi nggak adil. adil. Jadi kalau solusi dari gua, kalau memang tujuannya mau memajukan UMKM, kata aja semuanya. Lu UMKM aja iya, udah iya, di iya. mall, Jangan- di mall udah brand-brand apa 3 second. Lokal aja Iya, semua. 3 second, Apalagi Green sih? Light. Teaser, Erigo. Apa Teaser. UMKM, Uncle apa tuh? Uncle 1347. SCH itu Oval Research. Oval Research. C59. C59. Ya, langsung aja kayak zaman dulu apa zaman distro itu. Iya. Nah, distro-distronya pindahin ke mall. Boot-bootnya H&M ganti itu boot-bootnya 3 second. Udah sekalian aja mending begitu. Iya. Majukan UMKM itu. kan. Itu Tapi luar tidak biasa. memanjukan mall sebenarnya. Mallnya pasti sepi. Belum tentu. Belum tentu loh. Oh, parah lu. Brand lokal. Enggak biasa. Parah. Ya kalau enggak ini mah kan mau sekarang. Enggak panik. Panik. Ciri-ciri mall udah mau tutup tuh barang-barangnya lokal. Goblok. Kan orang ke mall bukan belum tentu belanja doang juga kan, bisa aja makan atau enggak nonton bioskop. Ya berarti tetap kalau jualan baju UMKM di mall sepi orang karena cuma makan doang. Enggak sepi karena mungkin
ya nggak dikasih fasilitas yang baik sama pemerintah. Oh, atau Iya. ini yang fast fashion tadi dikasih pajak lebih besar, yang UMKM dikasih insentif. Nah, sedikit dipersulit yang dari luar, yang Dipermudah, dikasih insentif. Dikasih insentif. Iya. Tapi Setiap orang yang membuka satu usaha dikasih bonus sama pemerintah. Yaitu Ya uang lah. ya, Ya uang dong. Emang pengusaha butuh apa sembako? Dijual aja sama mereka. butuh apa bansos. Itu juga ditilep. Ya, tapi gitu kalau dari gue itu aja sih kalau mau adil Iya, jangan benar. thrifting aja, fast fashionnya juga sekalian. Tapi kalau misalkan tujuannya memajukan UMKM gitu. itu dari pelaku UMKM Indonesia Fashion. Ya. Oke, Mal, sebelum cabut, Mal. Ya. Tanda tangan dulu, Mal. Thank you banget lo udah mampir ke sini, Mal. Oh siap. Tanda Oh ya, tangan gue dulu. juga pokoknya sebelum udahan. Ini tanda tangan di mana di sini ya? Di situ. Sebelum udahan apa? Enggak itu aja ngomong-ngomong ntar. Iya dong. Closing Kan statement. dari tadi kita ngomong-ngomong. Iya benar, anjing. Kenapa kesel? Udah mulai emosi. Udah mulai emosi. Bulan Nah, itu Ramadan bulan sabar. Ramadan. Nah, intinya Apa, Mas? dari tadi yang kita omongin bertiga, kalau misalkan netizen nih lagi ada yang nonton nih, gue selalu disclaimer aja supaya iya. kita tuh nggak aman, nggak diserang. betul. Gue pengalaman selalu dihujat. Udah. Iya. Jadi Gua buat sering. wah, rame emang. Nah, ini kameranya yang mana nih yang gua ini? Itu. Ya. Jadi buat yang lagi nonton nih sekarang nih, pokoknya mohon maaf atas kesalahan yang gua lontarkan nih Ya, di yang episode kita. kali ini nih. Gua juga knowledge-nya terbatas. Kalian pasti yang nonton nih knowledge-nya jauh lebih pintar daripada kita Iya, bertiga. betul. Iya. Nah, karena kalian jauh lebih pintar, kalau ada informasi yang salah atau kesotoyan gua terutama karena bintang tamu kan kalau kalian berdua kan udah sering ngomong-ngomong kayak gini. Biasanya bintang tamu nih yang kena nih gua nih. Jadi kalau ada kesotoyan gua atau enggak apapun itu kata-kata yang menyakitkan hati, ya udah dibenerin aja. Iya. Oh, gua tolol aja berarti gitu. Ya, mohon dimaafkan lah kesalahan-kesalahan kalau emang ada yang nggak berkenan gitu ya. Iya. Jangan cuma ngeritik doang, kasih saran. Iya. Iya. Coba dong masuk pemerintahan. Iya, gua tuh kata Pak Luhut tuh bener. Bacot lu. Jangan bacot doang lu. Coba Terima kasih masuk Kemal pemerintah. sudah datang ke Dejail. Gokil, Siap, luar thank you, biasa. Reno. Sukses ya, Mal ya. Thank you. Sukses Dari- buat brand Ya. lo, Camp Siap, Streetwear. amin. Thank you, Terus sukses buat acara ini. Semoga ini ada iklan Jatuh. Baru mau Bapak. masuk. Iya, ada iklan beneran. Tolonglah di sini lah. Amin. Ini nggak apa kayak PDI Ya. nggak mau. Gini. Saya mewakili pemerintah memberikan fasilitas. Silakan beriklan di sini. UMKM pertama ya. Ya Camp boleh. Streetwear, dong. boleh? Ya, boleh sesuatu dong. Orang gua aja duitnya sulit. Iklan di sini. Sobat Baca, terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Ya. Jangan lupa silakan follow Instagram dan juga TikTok kita di kuatbaca.com dan juga di The Jail Official. Dan jangan lupa subscribe. Kalau ada iklan di channel ini, lalu lagi nonton videonya, jangan di skip karena lumayan nambah-nambah buat kita beli bensin. Dan juga jangan lupa download apps kita sudah ada di Play Store dan juga di App Store, yaitu Kuat Baca. Kita ketemu lagi di The Jail selanjutnya. The Jail, ampun boy! Ampun boy! Ampun boy! Ampun boy!